Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih Anda selalu tidak lupa setiap hari Kamis dan Senin jam 4 sore selalu menjenguk jejak Ki Jati. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada rekan-rekan di Kertosono, di Nganjuk, Mediun. Akhir-akhir ini memang banyak keganggu ya, karena anginnya gede sehingga pemancar itu kadang-kadang sering bergerak berubah-berubah gitu. Tapi kita tetap setia untuk apa yang diperlukan oleh rekan-rekan semuanya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, menurut kami hari ini sangat istimewa sekali karena apa? Kita bertempat di suatu rumah ciri khas Jawa, joglo istilahnya joglo. Dan umumnya joglo itu paling-paling kesininya 12, sininya 14 atau 13, ke belakangnya 15. Ini waduh, luas lebarnya itu kalau tidak salah kalau 60 meter ada. Dan ke belakangnya ini kalau untuk stasiun bis sudah cukup. Tapi heran saya akan kekorek kepada siapa pemilik ini karena beliau sangat pengalaman. Yang dijelajahi tidak ada sekedar nasional saja tapi juga internasional. Dan tidak akan disayang kalau tidak dikenal, meskipun Anda sudah kenal. Mungkin biar kaget ya kenalkan diri lagi. Monggo Mas Benny. Terima kasih Mas Jati. Lama sekali kita tidak bersama-sama, tetapi secara tidak saya duga Mas Jati dengan kru Dhamma TV datang ke tempat saya. Untuk itu kepada Mas Jati saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dhamma TV. Mudah-mudahan selalu jaya di udara, jaya di layar kaca, dan selalu membawa damai di hati. Terima kasih. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya. Ini yang akan saya korek pertama kali. Beliau adalah masalah politik ya. Pak Penny ini semua tahu menjabat sebagai wali kota Malang 2 periode. Nuwun sewu Mas. Sekarang ini kan setelah pemerintahan yang sekarang ini, masalah korupsi itu kan diwawasi sangat ketat ya. Sangat ketat sampai sekarang itu banyak pejabat-pejabat memakai rompi kuning terpaksa, tidak peduli jabatannya, menjadi santapan KPK. Lah, jenengan ini kok 2 periode. Saya lihat santai-santai saja, damai-damai saja, juga tidak ada permasalahan yang macam-macam. Nuwun sewu. Itu karena penjenengan punya pusaka ampuh, tundung mungsuh, atau karena ilmu, atau karena apa sebenarnya Pak Penny? Nggih Mas Jati, jadi terima kasih kepada para pemirsa. Ada pertanyaan yang sangat menggelitik hati saya. Jadi untuk memimpin suatu masyarakat, suatu daerah itu harus ada ilmunya. Ada ilmunya. Jadi bagi masyarakat kota itu tidak perlu dengan pembinaan, tetapi dengan bimbingan. Tidak perlu dengan pembinaan, tapi dengan bimbingan. Iya, dengan membimbing. Jadi masyarakat perkotaan itu mohon maaf kepada yang di luar wilayah bahwa Kota Malang itu kan kota pendidikan. Sehingga masyarakatnya itu relatif pendidikannya itu orang pinter-pinter. Yang pinter-pinter. Karena itu tidak perlu dibilang, tapi dibimbing. Bagaimana membimbing itu? Ketika saya dilantik pertama kali, tahun akhir 1900, mohon maaf, tahun 2003 akhir, nah, itu saya paham bahwa pegawai negeri
PNS di Kota Malang itu punya pengalaman panjang di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan saya itu baru saja dilantik, yang tidak pernah punya pengalaman di dalam membina wilayah. Karena itu, lalu saya mengambil kebijaksanaan bahwa semua fungsi saya, semua kewenangan saya, itu saya bagi habis di dalam semua dinas. Karena misalnya tentang pariwisata, ya aku yo ora ngerti. Luweh ngerti kepala dinas pariwisata. Misalnya tentang pembangunan yang sekarang namanya APPU itu ya, itu saya juga tidak mengerti. Tapi kepala dinas PU itu lebih mengerti dibandingkan saya. Demikian juga kepala dinas yang lain yang sudah punya pengalaman itu bertahun-tahun pasti lebih pintar dari saya. Karena itu kewenangan saya bagikan kepada beliau-beliau yang kepala dinas itu. Jadi hanya memanage orang yang pinter-pinter dalam bidangnya itu. Betul. Anun sewu. Nah. Kalau nggak salah, GOR itu kan zaman Pak Penny ya. Iya. GOR sedemikian besarnya. Iya. Itu kan duitnya M atau T gitu ya. Masa jenengan juga nggak kecipratan, Mas? Itu hanya M, Mas. M, dan itu murni APBD. Tanpa bantuan pusat. Demikian juga saya bangun misalnya jalan layang di Arjosari maupun yang ada di Mergosono, itu sama sekali tidak menggunakan bantuan dari pusat. Semua adalah APBD. Oh, jadi Malang itu? Malang itu khusus miliknya Malang. Dan itu kemampuan dari Malang sendiri. Tidak ada bantuan dari pusat. Demikian juga terminal Hamid Rusdi misalnya, lalu blok office, itu tidak ada bantuan dari pusat, tetapi mligi khusus APBD. Nah, mengapa bisa? Ya karena tidak ada penyimpangan tadi itu. Dan dikerjakan oleh orang-orang yang memang bidangnya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, mungkin acara ini patut ditonton oleh para pejabat-pejabat yang ada dimanapun ya. Coba ya, kalau Anda pergi ke Malang, ada GOR sedemikian gedenya, ada jalan layang, dulu isunya itu ya mesti aja bisa karena di Batu. Ternyata tidak. Ya. Ternyata tidak. Dan beliau berangkat membangun Malang, dari Malang, oleh Malang, untuk Malang. Ya. Ternyata juga berhasil gini lah. Apa ini nun sewu nggih. Saya itu udah lama. Pak Penny itu adalah sahabat saya sejak kecil, sahabat saya. Mulai dari Blitar. Ini saya tulis. Ini yang lukis bukan saya. Saya tulis yang terhormat Penny Suparto, Dr. Andes. Ini ya titik-titik lah. Indonesia adalah bagaimana nih? Kita sejak muda sahabat, hendak sebagai anak Blitar wajib kita sebarkan ajaran Bung Karno. Nah, beliau sebenarnya para penonton punya gambar Bung Karno 3 kali lipat ini, tapi gambar ini saya persembahkan untuk beliau untuk sebagai saya mohon diterima sehingga nanti itu ya bisa menambah semaraknya. Dan karena apa? Karena akhir-akhir ini pada waktu saya berkunjung ke sini ya, Pak Penny itu siap rumahnya itu digunakan untuk penggemblengan kader-kader Bung Karno. Ya, betul. Sewaktu-waktu siap. Maka dari itu adik-adik GMNI, adik-adik Permuda Marhenis, akhir-akhir ini saya kontak, sering saya ajak gini kok belum ada jawaban, ya mari kita gunakan dengan baik.
Pak Penny akan sangat senang sekali. Monggo nun sewu diterima matur. Terima kasih. Matur nuwun Mas Jati, matur nuwun sanget. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Panjenengan selama ini saya lihat itu tidak hanya sekedar mulek di Kota Malang, nasional, dan saya lihat juga internasional juga. Kalau nggak salah pernah ke daratan Cina juga ya? Ya pernah. Kok saya dapat penjenengan itu ada penghargaan dari Cina, itu penghargaan apa itu? Jadi di sana itu ada bangunan luar biasa, yaitu The Great Wall of China. Itu kalau orang naik ini jarang sekali yang mampu mencapai pos ketujuh. Pos ketujuh. Nah, saya dengan jalan kaki naik begini, terus yang lain tertinggal di bawah, saya naik langsung ke pos ketujuh, Mas. Nah, di sana itu hanya orang-orang yang mampu sampai ke pos ketujuh itu mendapatkan penghargaan dari Great Wall of China itu. Jadi saya mempunyai penghargaan itu yang ditulis nama saya di lempeng tembaga yang itu memang asli dari sana. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih asik sekali. Pokoknya mengikuti ceritanya orang pinter dan sukses itu akan ketularan. Makanya jangan lupa ya, tetangga-tetangga dijawel yang TV-nya lagi rusak, yang TV-nya dijawel biar nonton semua setiap Kamis ya. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih. Kita masih ngorek terus orang yang pengalaman ini. Great Wall di Cina itu dibangun zaman dinasti apa ya? Itu dibangun dalam berbagai macam generasi, Mas. Jadi itu kan dipakai untuk menghalang-halangi untuk keamanan, jangan sampai musuh dari luar itu bisa masuk ke daratan Cina. Khususnya Mongolia. Khususnya bangsa barbar dari Mongolia itu. Nah, tetapi kemudian setelah Great Wall itu selesai dibangun, itu Cina mengalami peperangan yang dahsyat, yang luar biasa. Lawan yang dari luar ternyata tidak memanjat tembok Cina. Tetapi ternyata musuh dari luar itu menyuap para penjaganya. Sehingga sesungguhnya bukan bangunan tembok yang besar itu yang penting, tetapi adalah bagaimana membangun mental dari para petugasnya. Saya kira ini merupakan pelajaran juga sesungguhnya, bahwa di dalam membangun negara, mempertahankan negara, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, itu sesungguhnya adalah mental dari para penyelenggara negara yang harus dibina. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, bicara masalah mental tidak akan selesai-selesai ya. Dan saya pikir akhir-akhir ini sudah bukan rahasia lagi bahwa kita juga merasa prihatin. Indonesia itu termasuk 98% negara yang terkorup. Mohon maaf ya, ini harus kita koreksi, kita sadari. Karena apa? Ya karena lemahnya mental. Padahal mental itu sudah sejak para pendiri republik ini ya mendirikan, sudah diberi karakter apa namanya? Pancasila ya. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang asli loh ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kebangsaan, yang tiga kemanusiaan, yang keempat demokrasi kerakyatan, yang kelima keadilan sosial. Ini saja sebenarnya dikupas dengan baik ya, itu sudah menumbuhkan rasa nasionalisme. Sampai terakhir, sampai surat-surat kabar di media elektronik juga dikatakan seperti itu ya. Kita juga merasa prihatin lah ya, nasi belum menjadi bubur, masih banyak yang harus kita. Dan kita sebenarnya kalau mendengarkan Pak Penny tadi itu, kita sudah ditinggali warisan oleh para leluhur, makanan yang tinggal disuap, dimasukkan dalam mulut. Apa itu? Ya peninggalan budaya. Makanya budaya itu jangan dirusak. Candi Borobudur, Prambanan,
apalah gitu semuanya lah ya. Itulah Pak Penny. Waktu penjenengan pergi ke daratan Cina itu minimal pergi bukan sehari 2 hari ya. Sepintas lalu Cina mempunyai penduduk waktu itu kira-kira masih 1, berapa? 1,3 M ya waktu itu ya. Bisa membuat bangsa itu menjadi kompak teguh itu sebenarnya apa Pak kurang lebih anunya itu? Ya, mungkin banyak juga pengamat atau pemerhati bagaimana Cina itu maju. Tetapi yang saya ketahui secara umum bahwa pembangunan mental itu diletakkan ketika zamannya Mao Zedong berkuasa, yaitu dengan adanya yang namanya revolusi kebudayaan. Nah, ketika Mao Zedong sudah lengser, kemudian diganti oleh Deng Xiaoping, maka Deng Xiaoping melaksanakan pembangunan ketika masyarakat itu mentalnya sudah siap untuk menerima kemajuan-kemajuan itu tadi. Sehingga Cina melesat seperti sekarang ini luar biasa. Bahkan negara adik kuasa Amerika, Eropa misalnya, itu sekarang ini juga terkejut-kejut melihat bagaimana Cina itu begitu luar biasanya. Ya, memang para penonton Dhamma-TV yang kami muliakan, berbicara masalah politik itu memang tidak akan selesai dan tidak akan ada habis-habisnya ya. Misalnya seperti tetangga kita di Malaysia saja. Malaysia pada waktu itu sebelum Mahathir dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang kelihatannya terlalu ekstrim kepada keyakinannya tertentu, tapi beliau sebagai senior bangsa itu segera mengambil sikap, padahal umurnya sudah 92 tahun. Ternyata begitu sekarang di bawah pimpinan Pak Mahathir ya, Malaysia semakin terbuka, semakin bisa berkomunikasi dengan tetangga-tetangga dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa antara leluhur, kebudayaan dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisah. Nun sewu, ini masih hangat-hangat dalam dunia politik. Menurut Mas Penny ini kritik-kritik apa terhadap perjalanan politik bangsa di negeri ini pada waktu masuk ke era 2019 ini? Ya, ya Mas Jadi. Jadi abad sekarang ini disebut abad globalisasi. Kemajuan suatu bangsa itu diukur oleh science and technology. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa yang menguasai teknologi itu adalah negara-negara barat. Sekarang ini jangankan kita yang sudah dewasa, mulai anak-anak sekolah, bukan SD, TK saja, sudah senang sekali untuk main-main HP. Nah, ini mengakibatkan komunikasi antar individu, komunikasi antar bangsa, itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Semua bebas. Nah, inilah yang namanya globalisasi. Masuknya informasi dari satu bangsa ke bangsa yang lain itu dibarengi dengan masuknya barang dan jasa dari luar yang masuk ke sini. Nah, kebudayaan itu adalah jantungnya peradaban. Kebudayaan adalah jantungnya peradaban. Karena itu kalau masuknya informasi, barang dan jasa itu ke negeri kita, kemudian mengikis budaya kita, maka kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa. Dalam abad globalisasi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, yang menguasai adalah negara-negara maju yang kita sebut sebagai negara kapitalis.
Mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, yang bisa melawan kapitalisme itu hanya nasionalisme. Hanya nasionalisme. Kapitalisme pasti membawa liberalisme, dan liberalisme membawa individualisme. Individualisme ini didorong kiri kanan, didorong yang bisa mengakibatkan perpecahan karena bebasnya orang berpendapat. Karena itu kalau sekarang itu sering terjadi apa itu namanya gesekan sana sini, perbedaan pendapat yang akhirnya itu muncul sebagai perbedaan yang keras. Nah, itu sesungguhnya adalah bawaan dari kapitalisme itu. Makanya kita kembali kepada persatuan dan kesatuan nasional. Kita kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Itu adalah mutlak harus dilakukan. Untuk semua kalangan. Ya. Lebih-lebih masyarakat, lebih-lebih para penyelenggara negara. Begitu Mas Yadi. Nun sewu, sekarang Mas Penny itu yuswa umur berapa? Saya itu disebut saja umurnya 70 begitu loh Mas, aja setua-tua. Kliwatannya piro wis bene wis pokoke 70 ngono ae. Ya gila. Panjenengan umur 70, saya umur ini tahun depan ini sudah 76. Nun sewu, tidak kok membesar-besarkan diri kita, tidak loh. Panjenengan itu pikirannya masih brilian. Mikir politik, mikir ekonomi, mikir budaya. Saya juga masih ngomong, masih lancar-lancar saja tentang politik, tentang budaya, dan lain sebagainya. Tapi nun sewu, menurut peraturan sekarang tuh orang yang boleh duduk di dalam lembaga politik, DPR misalnya, itu maksimal umur berapa ya? Saya kurang paham itu, tidak mempelajari itu, barangkali umur 17 ya Mas. Apa itu minimal? Kalau nggak salah 57 apa berapa gitu ya? Maksimalnya? Maksimalnya. 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 Jadi kita ini sajane wong wis sing ora kangge ning republik ini. Tetapi banyak menteri yang usianya sudah 70 lebih Mas. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Dan beliau-beliau yang sepuh-sepuh ternyata juga waduh, dinamikanya, prediksinya, wacananya, politiknya justru sing ngrungokne itu ikut ayem gitu loh ya. Nggih. Nah, nun sewu. Orang masuk di rumah jenengan itu pasti terheran-heran. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sekali tempo anak-anak sekolah, sekali tempo anak-anak SD, SMP dijak main-main ke sini. Beliau sangat senang sekali. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Saya tadi banyak berbincang-bincang dengan beliau. Ternyata beliau itu sangat senang sekali kalau beliau itu para remaja-remaja, baik SMA, mahasiswa, dengan serius mau belajar ke sini ya. Karena pengalaman itu kadang-kadang di luar teori pendidikan umum ya. Kalau dipikir gitu Pak Beni dulu itu karena di IKIP ya dulu ya. Rencananya cita-citanya mesti jadi guru loh. Ya guru ya maaf bukan menghina guru, ya guru tetap penting. Tapi kok hidupnya sukses di luar guru, malah pernah menjadi wali kota, pernah memimpin budaya, pernah ke sana kemari, mencari pengalaman tidak berhenti-berhenti. Lah nun sewu Mas, ini rumah penjenengan ini ide pertama itu berkayal dari ide budaya apa Pak? Tipe apa? Jadi rumah ini saya cari. Saya mencari ini tidak gampang, jadi saya mencari informasi dari teman-teman di luar wilayah, khususnya dari Bojonegoro, Nganjuk, lalu Saradan, Ngawi. Saya mencari rumah joglo seperti ini. Karena orientasi rumah ini adalah inilah ciri khas dari budaya rumah Jawa. Yang sekarang ini sudah sangat sulit dicari duanya. Sehingga kalau anak-anak muda mau mencari,
konstruksi rumah Jawa itu seperti apa, itu agak sulit. Lah, anak-anak muda bisa datang ke sini untuk melihat bahwa konstruksi rumah Jawa itu seperti ini. Yang rumah ini usianya sudah kurang lebih 350 tahun, Mas. Saya peroleh soko yang ini, soko guru yang ini sudah ngawang, sudah tidak nyentuh tanah. Sehingga konstruksi rumah Jawa itu kekuatannya ada di atas. Jadi di atas, jadi dikunci di atas sehingga walaupun satu tiang itu tidak menyentuh dasar, itu masih bisa apa itu berdiri tegak. Nah, rumah ini sering dimanfaatkan oleh banyak komunitas. Misalnya komunitas Jeep. Saya suka off-road ya, saya off-roader, sehingga komunitas Jeep sering datang ke sini. Lalu komunitas Vespa itu kemarin itu 200 komunitas, 200 personil datang ke sini 2 hari 2 malam. Tidur di sini, jadi tidur berasa nggak karu-karuan. Iya. Kemudian juga anak-anak SD sudah agak lama itu latihan wayang wong di sini. Iya. Nah, kemudian juga apa itu marinir, ulang tahun marinir yang kemarin tanggal 20 November itu juga dilaksanakan di rumah ini. Sehingga saya ditelepon dari apa marinir di pusat bahwa saya diminta bersedia untuk menerima penghargaan sebagai apa itu namanya anggota kehormatan. Wah, ini luar biasa. Para penonton dan adik-adik yang saya cintai, inilah sosok-sosok. Saya tahu persis kok masa kecilnya Pak Pen itu tahu persis. Konco dulinan kenekeran, dulinan bakso doran di Blitar sana. Tapi saya tidak menduga juga bahwa perjalanannya itu betul-betul saya katakan sukses. Sukses itu adalah kalau sudah mempunyai kelebihan daripada umum ya, dan kelebihan itu tidak mengundang masalah ya. Ini yang namanya sukses gitu loh ya, yang namanya sukses. Dan semuanya itu tergantung dari kehati-hatian kita, ketaatan kita kepada Sang Maha Pencipta. Yang paling dekat adalah kepada leluhur kita. Nah, Pak Penny ini dekatnya dengan leluhur itu setengah mati. Nun sewu, penjenengan ya. Itu apa kalau saya dengar ya, kalau sudah laku itu koyok-koyok wis lali sembarang kali. Yang pernah penjenengan hadapi itu apa saja? Ya, jadi saya dari keluarga yang tidak mampu, Mas Jadi. Tetapi saya hormat sekali kepada bapak ibu saya dalam kondisi ketidakmampuannya itu secara ekonomi itu mendorong saya untuk apa itu sekolah. Saya masuk di Malang itu tahun 1965. Sehingga sampai sekarang ini sudah berapa puluh tahun ya, sehingga saya Blitarnya sudah hilang jadi Arema asli. Karena kalau mbak-mbak ini, aduh masih saya datang di sini belum lahir. Ya. Saya sudah datang di sini, Mas Jati juga ya. Saya datang. Sehingga kalau usia saya, kalau sekarang ini tahun depan ini sudah 74 tahun. Jadi dengan Mas Jati terpaut satu tahun barangkali begitu Mas ya. Ya. Tetapi saya berusaha tetap berdiri tegak di usia senja. Ini jamune apa? Jamune pikirannya tentrem. Lalu juga jangan sampai mempunyai hati jahat. Betul. Manusia itu punya hati baik dan hati jahat. Begitu hati jahat itu masuk ke pikiran kita, segera hilangkan dan ganti dengan pikiran-pikiran yang positif, yang baik. Dengan begitu kita selalu di dalam kesehatan. Kalau soal makan itu semuanya bisa dimakan lah. Semua bisa dimakan, tidak ada larangannya, itu semua bisa dimakan. Dan pernah juga ya jalan pantai selatan, betul, saya dengar dari kawan saya. Betul. Waduh Pak Penny lu ditekad bahasa Malangan, gak dudel nopo. Iya. Masa jualan kuaki itu dari mana ke mana itu Pak? Iya, jadi waktu itu tahun 71, jadi saya jalan mulai dari Udanawu Blitar, itu terus saya jalan kaki terus
bersama dengan 8 orang. Terus saja sampai ini, terus langsung ke Malang Selatan, itu ke Sendang Biru. Dari Sendang Biru terus ngelerek terus sana sampai ke Pacitan. Jadi mulai dari apa itu namanya Sendang Biru, Sendang Gabus, lalu mana itu namanya ini semua pantai itu saya lewati, Niama, Sine dan sebagainya sampai ke Pacitan. Nah, di Pacitan itu tidak bisa terus. Pertama karena temannya tinggal 3, yang lain rontok di jalan. Pulang, tidak mampu Mas. Sampai di Pacitan hanya tinggal 3 orang. Nah, lalu berhenti karena di pantai itu ada tulisan besar, jangan masuk, bisa mati. Wah, lalu saya bingung, ini ada apanya pantai kok aneh. Saya tanya kepada Koramil di sana, Pak Koramil, ini kok ada tulisan ini apa? Oh iya, jangan masuk itu. Itu pasirnya mengandung radioaktif, begitu katanya Pak Koramil itu. Sehingga daripada kita menempuh bahaya untuk apa, sehingga kita dari situ terus pulang lagi ke Blitar. Itu tahun 71, ketika saya sudah lulus dari sarjana muda di sini. BA dulu modelnya kan BA Mas ya. Iya. Nah, Bachelor of Art. Nah, pulang, tapi setelah itu saya kembali lagi ke sini. Ya melanjutkan apa studi saya sampai hari ini. Jadi dari masyarakat Malang Raya semuanya saya mencintainya, sehingga saya sesungguhnya adalah Arema yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Nah, para penonton Damat TV yang kami muliakan dan adik-adik ya. Jadi hidup itu kalau bisa jangan terbuang sia-sia waktunya ya. Betul. Hari ini besok sudah tidak ada. Begitu hari ini kita lengah, kita melakukan sesuatu yang salah, ya sudah. Nanti ngeremeh nih waktu, menghina waktu itu numpuk. Kalau sudah numpuk itu sama dengan menyusun sesuatu yang negatif dalam tubuh kita. Padahal kita itu diberi keistimewaan, diberi pikiran untuk berpikir, diberi angan-angan untuk berkhayal ya. Jadi berhak saja siapa aja angan-angan berkhayal saja. Bahkan khayalan itu adalah filosofis. Kalau sudah berpikir ideologis ya. Filosofis itu apa? Semua orang filosofisnya sama. Lek wetenge luwe mesti pengen mangan, ya toh. Entah itu orang Amerika, entah orang Eropa, entah Cina, entah Afrika, entah negro, entah apapun. Kalau perut lapar mesti pengen makan, ya toh. Kalau sudah makan, pengen lapar, pengen makan, berpikir saya makan di warung atau di rumah. Wah, di rumah belum masak, pengen ke warung, ngerayai dompet dulu, ada duitnya atau tidak lah. Ini sudah hukum manusia di dunia, tetapi semuanya itu bisa dipotong kompas kalau kita mempunyai ketegasan untuk hidup. Yang tadi saya katakan, hari ini besok tidak ada. Hari ini saya sudah harus berbuat prestasi. Nah, saya dengan kawan-kawan Damat TV, dengan Pak Pen ini merasa bahagia sekali. Masih bisa menyampaikan sesuatu yang harapan kita semuanya itu adalah supaya masyarakat kita cepat segera berubah. Karena berubah cara berpikir dan wawasannya ya. Karena tadi Pak Penny sudah membawa wawasan bahwa awas, hati-hati, tahun ini tahun teknologi. Ketinggalan juga kita celaka, ditindas teknologi juga celaka. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak Kijati. Ya, terima kasih para penonton Damat TV yang kami muliakan ya. Ini berbincang-bincang ke sana kemari, nyinggung masalah politik selama ini dan lain sebagainya. Tadi sudah diutarakan ya. Banyak mahasiswa sekarang yang pikirannya kritis-kritis ya. Zaman Orde Baru ya Pancasila. Kenapa kok masih diturunkan dan sebagainya. Oleh karena itu mungkin ya yang belum kita pelajari semua itu, pelajari itu bukan, ini bukan anu loh, bukan paham politik loh, cara berpikir loh nggih. Dulu Bung Karno menyebut bangsa manusia yang tertindas oleh sistem adalah disebut kaum marhen. Artinya kaum marhen itu orangnya suci, orangnya baik, orangnya sregep, tapi tetap miskin karena sistem politiknya masih banyak yang mengandung
nilai-nilai negatif untuk rakyat itu sendiri. Nah, Pak Penny, kalau perdepoan saya sudah hampir tiap minggu itu ada kira-kira sekitar 25, 50, 100 gitu mahasiswa itu saya gemblengi tentang marinisme supaya tahu tentang bahwa yang kita hadapi itu adalah bukan manusia, sistem. Nah, kalau nanti andai kata sudah besar kan tidak cukup di sana. Andai kata sudah 500 di sini, kita ada Sarasean Silo di sini tentang marinisme gitu, benar kira-kira pripun? Iya, iya. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli tahun 1927 yang disebut dengan marinisme itu terdiri dari 3 fondamen dasar, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Nah, 3 hal dasar ini kemudian oleh Bung Karno kembali diungkapkan di dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, karena itu ada sinkronisasi, ada jiwa yang menyatu antara tahun 27 marinisme dan tahun 45 itu Pancasila. Nah, tetapi yang paling berbahaya sekarang ini menghadapi kapitalisme global adalah terkikisnya budaya, termasuk terkikisnya nilai-nilai luhur Pancasila. Satu contoh konkret, bahwa di masyarakat itu dulu, kalau pas malam Jemuah Legi atau malam Neton, itu biasanya keluarga itu membuat kembang namanya kembang setaman, Mas. Dulu, kembang setaman. Nah, ini diikuti oleh hampir seluruh keluarga, seluruh khususnya Jawa, membuat kembang setaman. Sehingga dia menanam bunga di mana-mana. Kalau bikin kembang setaman itu tidak susah. Dan rumahnya menjadi indah karena penuh dengan bunga-bunga. Nah, lalu paginya disebar di perapatan atau di latar. Aku ora nyebar-nyebar kembang, nanging aku nyebar kautaman, setaman kautaman. Muga-muga saking titah sing liwat kene tansah nemu teguh rahayu slamet. Nah, nggih. ya. Yang bicara ini wong pinter, wong pengalaman, wong sukses, betul-betul. Nah, Jadi kalau ada yang muda-muda sudah merupakan budaya, perilakunya, ya nun sewu, maaf, lama-lama menjadi orang lain juga. Ya. Menjadi Nah, lain itu juga. Oke. budaya, bagian budaya yang seperti itu sekarang sudah hilang, sudah luntur. Saya khawatir kalau Pancasila itu nilai-nilainya juga luntur, seperti lunturnya kembang setaman. Yaitu contohnya, yaitu tentang nilai gotong royong. Nah, Gotong royong kita sudah mulai mengendor karena krisis masuknya kapitalisme, munculnya liberalisme, individualisme, sehingga kebersamaan itu mulai kendor. Nah, di sini pentingnya bahwa untuk membangun bangsa ini kita harus kembali lagi kepada Pancasila. Saya lebih khawatir lagi kalau MPR itu anggota-anggota MPR itu, biar dengar juga, itu membuat ketetapan bahwa Pancasila itu menjadi pilar negara. Tidak bisa. Pancasila itu dasar negara, bukan pilar negara. Nah, kalau pilarnya ini Pancasila pilar, didekne dasare opo. iya. Nah, Rumahnya sehingga ke belakang. biar kalau ada anggota MPR yang dengar, saya senang. Ayo Betul, kita berdiskusi dengan saya. Betul. Nah, lalu Oke, betul. pilarnya bagaimana? Oke. Lah, lalu dihitung. Nah, Dasarnya sudah ada, dasarnya Pancasila. Pilar pertama adalah proklamasi. Di mana proklamasi 17 Agustus itu memberitahukan kepada dunia internasional bahwa Indonesia merdeka. Ini pilar pertama. Gitu. Nah, setelah ini proklamasi didirikan,
Kemudian berarti berdirilah namanya NKRI. NKRI. Nah, NKRI Mas. Ya. Lah, setelah NKRI ini berdiri tanggal 18 Agustus 45 disahkanlah yang namanya Undang-Undang Dasar Negara. Ini pilar yang ketiga. Kesemuanya ini mengingati bahwa bangsa kita plural sehingga Bhinneka Tunggal Ika. Inilah 4 pilar negara. 4 pilar kebangsaan itu ya ini. Pancasila itu dasarnya. MPR biar tahulah itu bagaimana itu ditetapkan seperti itu. Nah, boleh berdebat dengan saya. Para penonton dapat yang kami muliakan dan para generasi muda, penting ilmu ini untuk kita miliki supaya bangsa ini pelan-pelan tidak digerogoti oleh orang lain ya. Betul, ini ada kaitannya dengan tambang, ada kaitannya dengan lautan. Lautan yang terkaya itu adalah lautan Indonesia. Dari Sabang sampai dengan Merauke ya. Banyak udang-udang, bahkan kemarin oleh Ibu Susi. 1 lobster itu di luar negeri itu harganya kadang-kadang sampai 2 juta lebih 1 lobster. Lah di sini gara-gara diuju-ujui sama orang lain, bayi masih segini-gini sudah diseroi dan lain sebagainya. Ini lalu petugas-petugas yang di laut, yang di mana-mana harus kerja keras untuk itu ya. Dan para penonton dan TV yang kami muliakan, memang mengorek saudara saya yang satu ini tidak akan habisnya. Tah berapa tahun habis ini, dan ini harus ditularkan. Nah, masih ada waktu sedikit, ini Pak Penny monggo. Penjenengan kesan-kesan pesan apa kepada generasi, kepada masyarakat secara umum tentang mau menghabisi akhir 2019 ini, monggo. Ya, jadi terima kasih sekali Mas Jati dan Dhamma TV. Saya bisa diajak bicara sedikit tentang masalah kenegaraan dan pesan saya kepada generasi muda. Jaga persatuan dan kesatuan. Untuk bisa mengeterapkan Pancasila itu secara benar, kita mesti belajar. Kita mesti menggali kembali. Kita harus retrospeksi terhadap Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi Grundslag, sebagai filsafat hidup bangsa ini. Sekali lagi bukan sebagai pilar. Kalau sebagai pilar nanti bisa diganti-ganti itu. Iya. Ya para penonton dapat yang kami muliakan, ternyata beliau itu daya ingatnya dan pengalaman membacanya serta mempraktekannya mungkin jauh lebih paham dari saya. Buktinya apa tadi? Loh, kok ya ingat kalau 4 Juli 1927 Bung Karno itu mencanangkan ideologi untuk menghimpun masyarakat secara umum supaya timbul keberanian untuk menuju kemerdekaan. Nah, setelah merdeka, bangsa ini kan macam-macam, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Jawa, ada yang Ngebong Dupo. Makanya lalu menjadi Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan yang asli loh ini, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Kenapa kebangsaan ke nomor 2? Itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Jadi tidak ada satu manusia satu dunia, sedulur kabeh, menungso ya menungso. Itu setelah kita dipengaruhi oleh USA, oleh Amerika Serikat pada waktu tahun sekitar 74 ya. Akibatnya seperti ini. Jadi bagaimana Tuhan menciptakan umatnya di muka bumi supaya ora geger. Di dalam firman-Nya mengatakan, hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal, ya itu. Untuk saling kenal, tidak untuk saling jotosan. India di sana percaya dengan Siwa dan Buddha. Buktinya India juga besar ya. Di Inggris percaya pada Tuhan Yesus. Di sana juga kuat. Di Afrika meskipun masih dung gitu. Buktinya juga kuat sampai sekarang. Daratan Cina diberi kepercayaan seperti itu. Konghucu kayak ini ternyata juga kuat. Jepang ya, yang negara pulau-pulau kecil-kecil. Bahkan Jepang itu pernah nyusuk ke sini mau menguasai Indonesia ya. Tapi untungnya bangsa kita itu bangsa yang tangguh lah. Tadi sudah dipesankan oleh beliau,
bahwa mari kembali ke budaya leluhur dengan ulet, sabar, telaten, dan jangan bosan-bosan untuk saling berdiskusi dan saling berembuk diri ya. Pak Penny terbuka, saya terbuka, doakan kakek berdua ini sehat, panjang umur, seger waras. Amin, amin. Suwun setengah mati. Ya, terima kasih. Saya salaman saya, aku kudu nangis. Karena pikirannya sama dengan saya, sama. Ternyata masih ada orang-orang yang sangat antusias terhadap kebaikan, kebenaran, keberanian untuk mempertahankan apa yang harus dipertahankan sesuai dengan perintah Tuhan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, meskipun kita berbincang-bincang dua orang ini mungkin saking santainya, ada tutur kata, rembuk kata atau tingkah laku yang tidak berkenan, khususnya saya kepada Pak Penny dari kru-kru Dhamma TV, maklum tadi mau pakai ini sandal aja, ini pakai bandak ya, ini melakunya itu berangkat apa ngadeg, bingung Pak Penny. Lah biasanya tekel ini kayu semua, kayu halus-halus pelituran kabeh ya, ini patut ditiru. Beliau sukses ternyata tidak karena nakal ya, tapi ternyata karena kebijaksanaan, keteguhan jiwa, dan percaya kepada leluhur. Terima kasih. Jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore, dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore juga, tetap dalam jejak Kijati di Dhamma TV yang selalu damai di hati. Matur nuwun, rahayu. Rahayu.